energi baru terbarukan saat ini masih mempunyai efek. Untuk Bayu, matahari, kapan nanti bisa hilang? Ya. Angin lagi enak-enak tiba-tiba hilang. Tiba-tiba nggak ada angin gitu. Ada angin. Matahari lagi terik-teriknya tiba-tiba kena awan. Ya, kena awan. Hilang listrik. Bisa blackout di Indonesia, sejauh paling nggak. Iya. Itu harus dijaga oleh pembangkit-pembangkit tetap yang base load seperti batu bara, gas, ya. Halo, kita jumpa lagi di CEO Talks, persembahan dari Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN yang ke-15. Anda bersama saya, Timothy Marbun. Dan hari ini kita akan berbincang dengan salah satu generating company terkemuka dalam bidang kelistrikan, yaitu PT PLN Nusantara Power atau PLNNP. Ini adalah subholding dari PT PLN Persero. Dan PT PLN Nusantara Power ini adalah perusahaan yang memiliki visi kuat terhadap pengembangan energi hijau dan energi baru terbarukan di masa depan, dan komitmennya untuk net zero emission di Indonesia 2060. Ini sudah menjadi sebuah komitmen Indonesia, dan tentunya ada langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk bisa mencapai komitmen tersebut. Nah, salah satu inisiatif dari PT PLN Nusantara Power adalah PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata. Ini adalah PLTS terapung pertama dan terbesar, bukan hanya di Indonesia, tapi terbesar di Asia Tenggara. Jadi ini adalah sebuah pencapaian sebenarnya pada saat Indonesia terus berkomitmen untuk memajukan energi baru dan terbarukan. Kita akan berbincang-bincang kali ini dengan Bapak Ruli Firmansyah. Beliau adalah Direktur Utama dari PT PLN Nusantara Power dan membahas bagaimana sih sebenarnya strategi khususnya untuk PT PLN Nusantara Power ini mencapai dan ikut membantu mencapai net zero emission di 2060. Pak Ruli, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih. Ada setrum-setrumnya dikit kalau ketemu Pak Ruli. Pak Ruli, semoga kabarnya sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya pertama-tama mau ke Cirata dulu nih Pak. Oke. Cirata ini menarik karena tadi seperti yang saya sudah sampaikan, ini adalah pembangkit listrik tenaga surya terapung pertama di Indonesia, terbesar se-Asia Tenggara. Pertanyaan saya sih sebenarnya gini Pak, Jakarta 2 minggu terakhir ini panasnya minta ampun Pak. Banyak bagian di Indonesia juga. Jadi hanya dengan logika saja kita bisa merasa harusnya kita ini bisa menciptakan lebih banyak lagi tenaga melalui surya gitu. Ya. Kenapa baru sekarang kita baru bisa memiliki PLTS terapung dan terbesar seperti ini, Pak? Oke. Baik, terima kasih Mas Timothy. Pertama-tama terima kasih juga undangannya. Wah, bangga bisa hadir di sini. Dengan senang hati, Pak. Baik, untuk PLTS Cirata, kenapa baru sekarang? Sebenarnya ini masuk ke skala utilisasi, skala produksi, Pak. Dulu PLTS itu masih mahal. Oke. Kalau kita lihat perkembangan sejarahnya solar panel ini, dulu harganya tinggi sekali, sehingga secara ekonomi belum masuk ke penggunaan secara besar-besaran. Namun makin ke sini, penggunaan semakin besar. Kesadaran orang-orang akan energi baru terbarukan yang hijau semakin besar, maka harga semakin turun. Secara umum maksudnya pengguna umum pun gitu. Iya, di dunia ini. Akhirnya kita canangan bahwa sudah saatnya kita mulai beralih ke energi surya. Dalam lingkup skala yang lebih besar. Lebih besar agar skala ekonominya tercapai. Oke. PLTS terapung. Lagi-lagi ini menjadi yang terapung yang pertama di Indonesia. Saya yakin dengan pengalaman Bapak yang sudah lama juga berkecimpung dalam dunia ketenaga listrikan pun, pasti ada tantangannya Pak, pada saat harus membuat PLTS yang terapung. Apa sih Pak sebenarnya tantangan terbesar dari PLTS terapung? Oke, tantangan pertama, dia tidak di daratan, tapi di atas air. Itu tantangan pertama, artinya pada saat instalasi, proyek, punya tantangan yang sangat besar karena di air. Kedua, kita tidak tahu dataran bawahnya seperti apa. Itu tantangan terbesar. Karena setelah proyek berjalan, pada saat kita meletakkan jangkar-jangkar
untuk tambatan solar panel di atasnya, Pak. Hmm. Ini kan permukaan air ya, solar Ya. panel di atasnya ada tali, jangka ada pemberat di sini supaya panelnya nggak kemana-mana. Stabil lah gitu Stabil. ya. Oke. Ternyata di Cirata itu dasarnya seperti ini, nggak rata. Oh, nggak rata. Beda dengan di laut atau di pantai. Pantai Dia cekung gitu ya, maksudnya. di pantai sudah ada beberapa tempat juga solar panel, tapi pantai kan relatif datar. Atau Ya. turun juga nggak terlalu curam. Hmm. Tapi di Cirata itu ujungnya seperti ini. Oke. Begitu ditaruh di sini pemberat, dia meluncur ke bawah. Oh, seperti turun ya. Ngumpul semua di bawah. Ngumpul di tengah lah gitu ya, Nah. paling titik paling rendahnya. Nah, Oke. Dan itu belum ketemu ini. Kita bekerja sama pihak swasta, pihak asing, mereka juga belum siap dengan teknologi itu. Hmm. Nah, akhirnya kita cari bersama, re-engineering, dapatlah suatu bentuk pemberat yang tidak meluncur ke bawah. Oh, Itu iya. bergerigi-gerigi supaya dia nggak turun ke bawah. Oh, Itulah oke. tantangan terbesar. Begitu itu kita temukan, proyek jalan normal lagi. Oh, jadi benar-benar karena bentuk fisik dari dasarnya Ya, air di Cirata ini Iya. gitu ya. Karena namanya Cirata ya, Pak ya. Ternyata nggak rata gitu bawahnya. Ya. karena itu kan bekas sungai tadi. Ironi kan. jadinya ironi. Tapi akhirnya tantangan itu bisa Bisa kita atasi. teratasi. Ya, Oke, berapa lama tuh Pak cari solusi atas itu? order bulanan aja sih. Oh, oke, Nah. akhirnya sudah menemukan Nah. teknologinya gitu. Hanya itu saja atau ada tantangan khusus? Karena lagi-lagi ini yang pertama nih Pak. Kalau secara teknologi itu yang paling utama di Hmm. sisi pemberatnya. Kalau yang lainnya masalah masyarakat, Hmm. ya. Tapi juga diselesaikan karena kita mungkin 90% memanfaatkan tenaga lokal. Hmm. Kalau Bapak lihat pada saat pekerjaannya, itu tenaga lokal dari tidak tahu apa-apa sampai terampil memasang Oh ya. panel-panel surya, Instalasi mengembangkan itu. di laut, Oh. di danau. Hmm. Udah pintar-pintar. 1.400 tenaga kerja kita pakai. Lokal. Ya, Dan Dan- sekarang mereka punya keahlian. sudah terdidik. Jadi kalau nanti ada lagi, mungkin tenaga ini bisa kita manfaatkan. Oh, jadi menjadi skill yang bisa jadi modal Nah, ya, buat mereka dong ya. Jadi. sangat bagus, sangat bagus. Oke, apa sih sebenarnya Pak kontribusinya gitu ya? Karena biasanya kalau kita bicara energi baru terbarukan, seringkali salah satu faktor yang membuat ini nilai tambah, ada nilai tambah, bukan hanya pemenuhan energi saja gitu, bukan hanya pemenuhan target sustainability saja gitu atau keberlanjutan saja, tapi kontribusi lokal. Seperti tadi Bapak sudah menceritakan bahwa ada keterlibatan 1.400 tenaga kerja lokal yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, Unskilled jadi skill. unskilled menjadi skillful gitu ya. Bagi masyarakat sendiri dengan adanya PLTS Cirata ini, apa akhirnya dampaknya bagi mereka gitu, pemenuhan energi mereka, dan mungkin ada trickle down efeknya setelah ada pemenuhan energi di area itu. Khusus Cirata atau solar panel pada umumnya. Cirata dulu. Kalau Cirata karena ini berada di Jawa, yang mana kebutuhan listrik pada umumnya di Jawa lebih baik dari di luar Jawa. Jadi secara pemenuhan energi listrik hampir sama, sudah Oke. terpenuhi. Cuma nanti energinya harusnya mereka bangga bahwa mereka sudah menggunakan energi baru terbarukan, Ya, ya. energi yang hijau. Ya, lagi-lagi ini energi yang berbeda nih dengan yang selama ini mereka pergunakan. Kalau secara umumnya, apa kontribusi yang bisa diberikan oleh PLTS seperti yang berlangsung di Cirata ini? Pertama tadi, kita telah melatih tenaga-tenaga lokal menjadi tenaga yang terampil di bidang pembangunan solar panel terapung atau panel surya terapung ya. Dia punya tenaga, dia mempunyai keahlian untuk melakukan pekerjaan yang mungkin baru pertama di Indonesia. Iya, iya. Ya, setelah ini kita akan bangun Karangkates, ya orang-orang inilah yang mungkin akan nanti digunakan lagi. Secara kemampuan untuk membangun. Tapi kalau secara listrik itu akan masuk jaringan dan akan tersebar kemana-mana. Akan lebih mudah nggak sih Pak sebenarnya penerapan seperti yang dilakukan di Cirata ini, panel surya terapung ini, di daerah-daerah lain yang mungkin mengalami kesulitan untuk menyambungkan listrik mereka dengan area yang tentu saja lebih terpenuhi listriknya. Ini berbicara mungkin di luar Jawa gitu ya? Iya, khusus panel terapung ya. Iya. Jadi panel terapung ini potensinya besar sekali. Banyak waduk-waduk di luar Jawa yang belum terutilisasi. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk membangun panel surya. Dan umumnya waduk-waduk itu berada di daerah-daerah bukan di perkotaan. Ya. Entah itu di pergunungan atau daerah-daerah yang cukup jauh dari kota. Ya. Harusnya dengan ada panel surya ini,
kebutuhan listrik masyarakat setempat lebih terjamin. Bisa ini Pak, duplikasi, mudah tidak? Mudah, hampir sama. Justru Cirata ini yang tersulit, terdalam dan curam. Oh, jadi sengaja 100 cari yang meter paling lebih. susah dulu ya Pak ya? Paling susah menurut saya ini. 100 meter lebih dan curamannya cukup terjal. Di tempat lain saya rasa nggak sesulit ini. Sudah ada yang menjadi target berikutnya Pak? Ada di Jawa Timur, Di Jawa Timur. 100 mega. Daerah mana Pak? Di Karangkates. Sudah mulai? Sedang persiapan untuk konstruksi. Oke. Yang lain-lain sudah siap. Di mana lagi Pak? Mungkin yang belum sampai ke tahap di Jawa Timur ya, tapi di luar Jawa mungkin ada rencana tidak? Kita ada proyek terapung ya. Ya. Ada proyek di Batam, di Danau Tembesi, 35 mega. Lagi persiapan buat konstruksi juga. Oke. Jadi kita ingin lihat tuh perkembangannya seperti apa. Nah, tapi masyarakatnya menyadari nggak sih Pak bahwa ini lebih ramah lingkungan? Setelah kan tadi Bapak bilang ada mungkin tantangan di tengah masyarakat. Bagaimana memberi pemahaman khususnya bagi masyarakat lokal? Tadi Bapak bilang juga banyak dari waduk-waduk kita berada di daerah yang mungkin agak jauh. Mereka tidak mendapatkan akses informasi yang sama gitu. Wah, apa sih energi baru terbarukan? Yang penting ada energinya aja dulu dan lain-lain gitu. Memberi pemahaman itu apa biasanya yang disampaikan? Khusus untuk yang terapung Pak ya, Mas Timothy. Untuk terapung itu kan dari sisi keamanannya kita sulit. Kita tidak bisa monitor karena ada di tengah-tengah laut kan ya. Gimana kita memberi pemahaman ke masyarakat bahwa ini untuk keperluan kita bersama loh. Jangan listrik dirusak, ini, gitu. Listrik ini untuk keperluan bersama. Bapak bisa bayangkan gimana rasanya hidup tanpa listrik. Pemahaman-pemahaman itu perlu karena kami nggak bisa mengawasi area segitu luas hari ke hari, jam ke jam. Seperti diketahui, Cirata 192 megawatt peak itu area yang tergenang sekitar 200 hektar. 200 hektar. Jadi sulit untuk mengawasi seluruh area day by day seperti kalau itu ada di darat. Dan tanggapannya dari masyarakat? Sejauh ini bagus, untuk Cirata nggak ada masalah apa-apa. Ya, karena kita baru di Cirata. Tapi nanti setelah ini kita akan lakukan pembangunan di Karangkates. Awalnya adalah pemahaman dulu ke masyarakat. Betapa pentingnya proyek ini supaya sama-sama kita jaga dan sama-sama mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua. Oke. Cirata ini kan merupakan salah satu proyek dari Nusantara Power gitu. Tentunya ada lagi yang lainnya dan saya yakin ini termasuk dalam strategi Nusantara Power untuk juga memajukan kapabilitas Indonesia dalam pemenuhan energi baru terbarukan termasuk target-target kita gitu ya Pak ya. Apa strateginya sebenarnya Pak dalam mencapai target pemenuhan net zero emission yang sudah dipersiapkan oleh Nusantara Power? Target kedepannya nanti kedepannya. Ya. Seperti kita ketahui, Indonesia punya target net zero emission di 2060. Betul. Ya. Dan itu nggak bisa seketika, nggak bisa hari ini kita canang. Maksudnya harus punya program jangka panjang. Makanya ditaruh di 2060. Oleh sebab itu, dalam rencana jangka panjang kita sudah menyiapkan pembangkit baru yang semuanya energi baru terbarukan. Bahkan di RJPP-nya PLN Persero, di 2040 nanti kita hanya membangun pembangkit listrik yang zero emission atau mendekati zero emission, minimal gas. Dan itu gas itu hanya 25%. 75%-nya adalah seluruhnya energi baru terbarukan. Entah itu dari angin, dari matahari, dari air, sama pasang surut air laut. Harus baru. Udah 75% harus pembangkit jenis itu semua. Saya rasa itu akan menjadi tantangan, Pak. Sangat. Bukan sesuatu yang mudah untuk dipenuhi. Gitu, tantangannya Pak. Sangat berat. Apa strategi yang disiapkan untuk memenuhi target itu? Pertama dari kemampuan kita, Pak. Kemampuan kita untuk bagaimana kita mengeksekusi proyek-proyek itu. Karena beberapa proyek merupakan proyek-proyek yang belum familiar di Indonesia. Kayak pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Kan baru sedikit. Tapi potensi Indonesia luar biasa. Nah, itu akan kita tingkatkan kemampuan kita untuk membangun dan mengelola dan mengoperasikan pembangkit jenis itu.
Dan itu memberi kontribusi yang cukup besar. Sepanjang Pulau Sumatera, pantai barat, pantai selatan Jawa, itu potensi angin yang cukup bagus untuk dibangun. Selama ini belum tergarap? Belum. Nah, itulah akan kita kejar. Menjelang net zero emission di 2060. Juga potensi-potensi air. Kita sudah mulai cari potensi-potensi air di seluruh Indonesia. Harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Itu juga sumber energi yang murah, hijau, dan sustain menurut saya. Terbarukan ya soalnya. Terbarukan. Kalau tadi Pak Ruli sempat bilang bahwa pertanyaan pertama tadi Pak, kenapa sih kita negara yang sering kali terik dan panas ini baru benar-benar bisa mulai memanfaatkan tenaga surya karena kos pengadaan ya itu tadi infrastruktur yang dibutuhkan cukup mahal dulu. Sekarang sudah lebih ekonomis, sudah bisa lebih terpenuhi. Tadi juga sebenarnya tenaga bayu atau tenaga angin tadi juga menjadi salah satu hal yang selama ini sering menjadi pertanyaan orang awam seperti saya gitu Pak. Kita kan harusnya bisa nih menangkap nih untuk pembangkit listrik kita dari tenaga bayu ini. Kenapa sampai sekarang belum? Apakah memang kos selalu menjadi kendala sampai saat ini Pak? Atau sebenarnya memang belum terbangun kesadarannya? Baru sekarang lah kita baru memahami. Atau benar-benar kos aja sih sebenarnya? Logikanya apa sebenarnya? Untuk energi baru terbarukan? Iya betul. Energi baru terbarukan saat ini masih mempunyai efek, Pak. Masih motif. Tidak seperti pembangkit batu bara yang bisa kita operasikan baseload stabil di 24 jam, atau pembangkit listrik gas yang kita bisa operasikan stabil di 24 jam. Nah, untuk bayu, matahari, kapan nanti bisa hilang? Angin lagi enak-enak tiba-tiba hilang. Tiba-tiba nggak ada angin gitu. Ada angin. Matahari lagi terik-teriknya tiba-tiba kena awan. Ya, kena awan. Hilang listrik. Bisa blackout di Indonesia, sejauh paling nggak. Nah, itu harus dijaga oleh pembangkit-pembangkit tetap yang base load seperti batu bara, gas, ya. Dulu artinya pembangkit-pembangkit EBT masih cukup challenging nih di sisi keekonomian. Karena tetap harus dijaga oleh pembangkit-pembangkit base loader. Ya, seperti gas, batu bara. Kalau nggak pakai itu kita harus pakai baterai. Baterai masih cukup mahal harganya. Itu challengingnya. Tapi kita lihat dari beberapa tahun terakhir ini, harga solar panel makin turun, harga baterai makin turun, harga pembangkit energi baru terbarukan makin turun. Mudah-mudahan makin kesini makin terjangkau harganya, makin ekonomi, dan bisa dibiayai oleh masyarakat harga listriknya nantinya. Jadi artinya energi baru terbarukan bukan suatu keniscayaan akan kita pakai 100% di 2060 nanti. Jadi ini peralihan ya Pak ya, mau tidak mau di masa peralihan ini sebelum bisa mencapai ke net zero itu kita memang masih menggantungkan diri pada pembangkit tenaga batu bara, ya, sebagai base loader belum ada gantinya. Base loader belum ada ganti ya. Tapi istilahnya janji ini peralihan aja kok. Peralihan, kita nggak bangun pembangkit PLTU batu bara baru. Kita nggak akan mungkin bangun lagi ya Pak. Karena ada perpres yang mengatur itu. Kita tidak bangun pembangkit PLTU baru. Kita harapkan ini akan selesai pada saat umur keekonomiannya habis. Di saat itulah pembangkit energi baru terbarukan sudah mencapai nilai keekonomian yang baik. Berarti sampai saat ini kan sebenarnya masih cukup costly ya Pak ya, masih cukup biayanya masih bisa dibilang cukup tinggi untuk pengembangan energi baru terbarukan gitu. Walaupun tadi Pak Ruli bilang sudah lebih baik lah dibanding dulu gitu, dan akan lebih baik ke depannya gitu, karena penggunanya lebih umum gitu. Berarti bagaimana memberi pemahaman pada masyarakat yang tentu saja biasanya beban biaya energi itu kita berteriak lah gitu Pak ya. Bagaimana memberi pemahaman bahwa penerapan, penggunaan, dan pengaplikasian secara nasional energi baru terbarukan itu bukan semata-mata soal cost saja. Tapi memang dunia benar-benar membuat kita itu beralih harus kepada energi baru dan terbarukan. Iya. Pergaulan di dunia internasional sudah nggak bisa kita hindari untuk mengarah ke energi baru terbarukan. Kita nggak bisa lepas dari pergaulan internasional. Baik itu dari sisi pemerintah dan bisnis. Di luar negeri semua sangat dikaitkan dengan energi baru terbarukan. Artinya kita nggak bisa lari dari sana. Untuk itu pemerintah makanya menetapkan di 2060, masih 40 tahun dari sekarang. Diharapkan pada saat 2060 nanti nilai keekonomiannya sudah tercapai. Artinya masyarakat tidak dibebankan oleh perbedaan harga antara
energi baru terbarukan dan energi fosil yang lebih murah saat ini. Jadi kita akan berusaha efek transisi ini tidak membebani masyarakat. Kenapa menjadi kalau tadi Bapak bilang bahwa mau tidak mau dunia bergerak ke arah sana, udah menjadi prasyarat Pak sebenarnya, atau bagaimana? Ekosistem di dunia luar sana sudah mengharuskan kita masuk ke era energi baru terbarukan. Mengharuskan ya sebenarnya? Ya, karena sejauh yang saya tahu, bantuan finansial dari perbankan internasional untuk pembangkit non-EBT semakin sulit. Semakin sulit untuk dicari. Kalau dapat juga mungkin cost-nya yang sangat tinggi. Jadi hampir tidak mungkin kita membangun pembangkit fosil dengan dana dari luar, kecuali dana sendiri. Tapi itu pun sulit karena ada regulasi internasional yang membatasi gerak kita untuk membangun pembangkit fosil. Iya. Dan itulah tadi tekanan memang dunia sudah bergerak ke arah sana gitu ya, mau tidak mau. Karena emisi itu tidak hanya dirasakan di Indonesia. Kita di sini menghasilkan emisi, dunia luar juga merasakan. Artinya mereka sangat konsen, wanti-wanti, pokoknya harus ikut. Kalau enggak akan kena efek bla 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 bla. Jadi net zero emission target Indonesia 2060 ini masuk akal buat Bapak? Atau sebenarnya bisa lebih cepat? Atau jangan-jangan ya mungkin harus mundur? Karena kita menghindari adanya lonjakan cost yang bisa membebani masyarakat, makanya kita pikir di 2060 ada waktu yang paling pas untuk kita menuju ke net zero emission. Dan menuju ke sana kan juga ada tahapannya. Dari sekarang kita mulai mengurangi emisi. Kayak Cirata Terapung itu mengurangi emisi sekitar 200 juta ton CO2 per tahun loh. Wow. Luar biasa. Jadi bertahap kita mengurangi hingga nanti akan nol di 2060. Jadi make sense ya gitu ya. Mudah-mudahan pembangkit base loader saat itu atau efek intermittent dari pembangkit energi baru terbarukan sudah bisa teratasi di menjelang tahun 2060. Jadi kalau kita bicara soal transisi energi Indonesia ke masa depan, bayangannya seperti apa Pak? Yang mungkin dengan cara sederhana memberikan bayangan kepada orang awam. Akan seperti apa sebenarnya pada saat Indonesia mencapai net zero emission itu? Dari mana sumber-sumber energi utama kita nanti dan akan seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat? Itu saya bilang tadi. Tantangan dari energi baru terbarukan adalah sifatnya yang tidak bisa stabil, intermittent yang tiba-tiba bisa hilang, bisa timbul kembali. Nah, diharapkan di 2060 nanti sudah ada jawaban untuk mengatasi itu dengan pembangkit-pembangkit yang bisa dimanfaatkan sebagai base loader, cuman harga biaya pembangkitannya secara keekonomian bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jadi kalau dari listriknya kita nggak rasakan, karena akan sama. Tapi minimal kita sudah bisa menyatakan di dunia internasional bahwa pembangkit kami sudah pembangkit yang energi baru terbarukan loh. Kita tidak mengeluarkan emisi, tidak menghasilkan emisi, kita ikut menjaga kenyamanan dunia. Kita ikut menjaga kenyamanan untuk kehidupan yang lebih baik buat masa depan anak-anak kita. Tapi penggunaan listrik masyarakat, kenyamanannya tidak yang berubah begitu Pak ya? Kita harapkan tidak berubah. Jadi masyarakat tetap merasakan pemenuhan kebutuhan listrik, atau bahkan lebih baik Pak, khususnya untuk daerah-daerah yang selama ini justru belum terelektrifikasi. Iya. Solar panel ini kan mudah, bisa ditaruh di mana-mana. Bahkan kondisi terburuk bisa kita taruh di atap rumah kita, rooftop, bisa sendiri itu. Pemenuhan energi sendiri ya. Mungkin nggak terlalu lama lagi, akhirnya malah kita yang takut. Kenapa? Mungkin nanti PLN ditinggalkan gitu. Pada punya energi masing-masing. Iya, seperti itu Mas. Jadinya harusnya kedepannya makin baik. Masyarakat akan mudah untuk memasang sendiri di rooftopnya masing-masing. Termasuk dan itu berarti dimanapun ya? Ya. Dimanapun yang tersentuh matahari lah. Gitu ada matahari. Dan kita kan di daerah Khatulistiwa, sepanjang tahun ada matahari. Iya, jadi seharusnya bisa dari manapun. Cuman tugas berat PLN adalah menjaga efek intermittent ini. Makanya kita minta ada beberapa peraturan pembatasan supaya
kita bisa menjaga kualitas tegangan tetap bagus, tetap baik selama efek intermittent itu terjadi. Oke. Nah, kalau saya agak beralih nih Pak ke ekonomi dan capaian atau target ekonomi pemerintahan saat ini, yang banyak yang mengatakan memang ini target yang cukup tinggi, cukup besar. Saya menghindari kata ambisius gitu Pak ya, tapi cukup harus terstrategi lah untuk dicapai gitu ya. Tapi tentu saja ini angka yang Indonesia ingin lihat, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, gitu Pak. Tidak ada perbincangan mengenai bagaimana mencapai 8% itu yang tidak diikuti oleh pemenuhan energinya. Tentu saja pemenuhan energi ini menjadi satu prasyarat sangat mendasar bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, mungkin dari Nusantara Power sendiri, bagaimana hal ini mungkin menjadi sebuah pertimbangan juga dari Nusantara Power untuk ikut berkontribusi dalam pemenuhan energi mencapai 8% itu tadi. Seperti apa, Pak? Oke. Memang pertumbuhan industri diawali dengan kesiapan energi listrik. Pasti. Ya. Harus ada di depan, harus ada dahulu baru industri masuk. Ya. Kalau bicara dari industri pembangkitan listrik yang kami jalani saat ini, kita siap untuk mendukung industri agar mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Makanya di RUPTL kami luar biasa, Pak, Mas Timothy. Saya punya target di 5 tahun ke depan, di 5-6 tahun ke depan, 6,3 gigawatt yang harus saya bangun. Kapasitas saya sekarang 18 gigawatt. Jadi sepertiganya harus saya kejar di 5-6 tahun ini. Ya. Inilah untuk menjaga atau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah. Saya nggak bicara 8% bisa atau tidak, tapi dari sisi saya, dari kesiapan energi, saya yakinkan bahwa kami siap untuk mendukung perkembangan ekonomi di 8%. Inilah porsinya Nusantara Power untuk mencapai untuk negara. Gitu ya. Untuk negara gitu ya. Jadi tentunya ini juga melibatkan stakeholder dari sangat. Ada juga bagaimana mengajak mereka. Nggak bisa berdiri sendiri. Bagaimana memberikan kesepahaman agar bisa berjalan maju bersama-sama. Ya, Nusantara Power saat ini sudah cukup dikenal. Kita punya mitra-mitra kerjasama yang mungkin perusahaan-perusahaan besar, perusahaan energi besar. Contohnya untuk Cirata kita bekerja sama dengan Masdar, salah satu perusahaan pembangkit mungkin salah satu yang terbesar di dunia, dari Uni Emirat Arab, di IKN dengan Semkop Singapura, di PLT Bayu di Kalimantan Selatan dengan Total Eren Prancis. Jadi perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah kita ajak untuk bekerja sama, membantu kami memenuhi target yang telah dibebankan kepada kami. Dan mereka umumnya puas dengan kerjasama ini dan ingin terus melanjutkan di proyek-proyek berikutnya. Nah, ekosistem inilah yang kita ajak bersama-sama untuk mengejar penugasan yang dibebankan kepada Nusantara Power untuk mengejar 8% nanti. Apa justru partnernya lebih senang karena Nusantara Power diberikan tanggung jawab yang besar, ya partnernya senang, berarti kita akan ambisius nih gitu majunya gitu, Pak? Ya, sama-sama senang lah. Sama-sama senang. Oke. Menarik karena ini juga kontribusi ya. Yang susah kan cari partner yang berkualitas. Kalau yang minat banyak sekali. Tapi mana yang berkualitas, mana yang bisa dipegang, mana yang membawa teknologi yang baru, membawa manfaat buat kita, ya, itu yang kita pilih. Itu yang sulit nyarinya sebenarnya. Jadi kita juga belajar gitu, Pak ya? Ya. Ada transfer of knowledge-nya di sini. Seperti Cirata kan kita banyak belajar. Jadi sekarang saya udah berani bangun 100 mega dengan anak-anak perusahaan kami yang bergerak di bidang konstruksi untuk mengerjakan itu. Wow. Ya. Oke, dari ilmu yang didapat dari Cirata aja. Dari Cirata. Semakin banyak lagi, pasti semakin matang lagi gitu ya? Ya. Cirata pun masih bisa diekspansi loh, Mas Timothy. Oh ya? Ya. Maksimalnya berapa? Sekarang Cirata itu kapasitas 192 megawatt peak. Ya. Itu menggenangi 5% dari seluruh area genangan Waduk Cirata. Sekarang pemerintah sudah menyetujui area genangan menjadi 20%. Oh, bisa 4 kali lipat. Nah, kita bisa bangun lagi 4 kali lipatnya. Berarti 600 mega lagi masih bisa kita bangun. Akan dibangun? Itu dalam rencana kita. Dalam perencanaan. Bisa dibayangkan kalau itu nanti ada 600 mega, berarti ada 800
hektar genangan, sepanjang mata memandang akan ada hamparan Wow. solar panel di sana. Jadi wisata juga nih Pak. Jadi Wisata. Jadi pengen lihat juga ya. Oke, menarik dan kita akan lihat paling tidak kan tadi bahwa ini sudah dapat izin pemerintahnya. Tinggal nanti bagaimana eksekusinya aja ya. Oke, Pak, mungkin saya hentikan dulu untuk pertanyaan mengenai kelistrikan ya, mengenai Nusantara Power. Karena saya ingin menggali dari Bapak sendiri mengenai apa mungkin life lesson yang bisa kita pelajari gitu dari perjalanan hidup Bapak gitu ya. Kalau dibilang hidup di seputar kelistrikan berarti bisa dibilang dari mahasiswa dong Pak ya? Bener ya? Saya sempat ke perbankan 4 tahun. Oh sempat ke perbankan. Waktu itu lagi booming perbankan. Oke. Lagi ada paket Oktober kalau nggak salah 98. Banyak orang-orang engineer, orang-orang teknik yang kerja di perbankan. Nah, ikut arus lah waktu itu. 4 tahun di perbankan, baru saya kembali ke kelistrikan. Ya. Tapi kalau lulusannya sebenarnya memang kelistrikan. Listrik. Ya? Oke, jadi sempat hilaf sebentar. Sempat 4 tahun. Nggak terbuang juga sih. Banyak pelajaran yang mencoba inilah pengalaman baru gitu ya. Ya. Tapi akhirnya kembali ke kelistrikan itu kenapa waktu itu? Setelah 4 tahun saya jalani, saya merasakan bahwa dunia saya bukan di sini loh. Jadi saya di listrik kembali lagi ke habitatnya saya, ke keilmuan saya, juga merasakan saya dulu kan di universitas negeri, dibiayai pemerintah. Ya baiknya memanfaatkan ilmu yang sudah saya peroleh selama saya masa kuliah, yang sebagian dibiayai oleh pemerintah. Merasa ada tanggung jawab. Ada hutang. Gitu. Hutang ya, bahkan bukan tanggung jawab, hutang yang harus dipenuhi gitu ya. Kembalilah kepada kelistrikan itu. Dan terus ya Pak, ya, maksudnya benar-benar menemukan dunianya di dunia kelistrikan gitu Pak ya. Apa sih yang berubah Pak dari zaman itu sampai sekarang mengenai dunia kelistrikan Indonesia? Sepertinya kita membaik, tapi Bapak mungkin lebih bisa membandingkan gitu. Dunia kelistrikan, kelistrikan itu makin kesini makin luar biasa. Ini saat-saat nggak pernah saya alami ada penurunan harapan orang akan peningkatan daya listrik. Baik itu dari kemampuan daya yang dibangkitkan maupun kualitas listriknya. Tidak ada masa-masa penurunan penyerapan tenaga listrik. Dari awal saya masuk sampai sekarang selalu trennya naik terus. Bapak boleh lihat, Pak Mas Timothy boleh lihat, hanya beberapa perusahaan yang tren demand-nya akan stabil seperti ini, mungkin hanya di listrik aja kan. Iya. Dan pasti akan begitu terus. Masih ke depan. Masih akan ke depan ya. Masih, karena di RUPTL mungkin akan ada 70 giga pembangkit baru yang akan dibangun. Jadi industri lain mau didisrupsi seperti apa? Pasti butuh listrik. Listrik itu justru akan semakin lagi. Industrinya mau apapun, penggerak awalnya apapun, pasti listrik lah jadi hasilnya. Benar juga ya. Jadi grafik itu akan selalu. Jadi harus terpenuhi terus gitu. Nah, yang grafiknya akan selalu begini juga yang saya mau tanya itu adalah karir Bapak. Sekarang kan sudah menjadi direktur utama di Nusantara Power gitu. Saya ingin tarik ke belakang. Pada saat tadi Bapak bilang meninggalkan dunia bankir, masuk lagi ke kelistrikan, itu di posisi apa sampai mencapai di posisi sekarang? Saya masuk PLN di usia terakhir, karena saya sempat ke bank dulu ya. Jadi waktu itu usia terakhir itu penerimaan pegawai baru S1. Tertua gitu ya? Tertua, 29 tahun. 29 30 lah. Saya 29 setengah saat itu. Jadi memang kesempatan terakhir saya daftar. Untuk masuk. Ya. Saat itu saya cuman pada saat dites, saya cuman punya cita-cita pengennya di pembangkitan. Memang di pembangkitan. Alhamdulillah masuk di pembangkitan. Dan ditempatkan alhamdulillah di Jakarta. Karena saya orang Jakarta, lahir Jakarta, ditempatkan di Jakarta. Semua berjalan dengan mulus. Saya masuk di usia terakhir di 29 setengah tahun. Dan saat saya masuk, timingnya hampir agak-agak kurang tepat. Kenapa? Karena sebelum saya masuk, angkatan saya sebelum saya masuk, saat itu lagi setup di organisasi itu. Ada pembangkit baru beroperasi, namanya PLTGU Muara Karang.
Oh. Pejabat-pejabatnya baru diisi. Begitu saya masuk udah penuh semua. Nggak kebagian. Nggak kebagian. Tapi itulah dunia kerja ya. Gimana kita menyikapi, gimana kita memandang positif, ya. Gimana kita bekerja sebaik mungkin dimanapun kita ditempatkan, kesempatan itu nggak selalu ada. Jadi di akhir karir saya waktu itu, saya masuk di usia terakhir, saya masuk organisasi sudah terset up, saya masuk juga waktu itu ada aturan baru, tidak boleh grade atau kepangkatan naik lebih dari 2 pangkat naik. Dulu masih boleh, saya masuk nggak boleh. Jadi saya bilang kurang menguntungkan. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya saya sudah pensiun dari sisi karir PLN, sekarang sebagai direksi ya. Saat saya pensiun, saya menempati grade integrasi 1 atau grade tertinggi di PLN. Seperti itu. Dengan jadi, semua halangan tadi itu ya. Dengan semua rintangan-rintangan dan tantangan-tantangan. Artinya apa? Artinya untuk teman-teman jangan merasa kalah duluan. Kita start kalah, kita kalah kuat, kalah pinter, bukan berarti kita akan kalah segala-galanya. Ada cara-cara lain yang elegan maksud saya untuk bisa mencapai karir tertinggi nantinya. Oke, jadi Bapak udah startnya molor gitu ya, terakhir gitu ya, start terlambat. Organisasi sudah terset up, aturan baru sudah ada. Aturan lebih memberatkan gitu untuk kenaikan. Ya. Tapi ternyata bisa mencapai itu juga. Apa yang menjadi, kalau sederhananya gini, apa yang menjadi pegangan Bapak setiap kali menghadapi tantangan seperti itu tadi? Apa yang selalu berpegang agar saya yakin kalau saya berpegang pada ini, maka saya akan baik-baik saja. Karir saya juga akan baik-baik saja. Oke, ada beberapa hal. Satu, saya peroleh waktu saya di bank. Makanya saya bilang deh, saya habiskan waktu 4 tahun di bank, nggak sia-sia juga. Ada pelajaran ya. di sana. Waktu itu saya di bank di bagian account officer. Saya menerima tamu untuk proses-proses kredit. Tiba-tiba ada tamu saya tanya sesuatu yang bukan bidang saya, bidang operasional. Saya nggak tahu, saya kasih ke teman saya. Silakan ke teman saya untuk bertanya. Selesai itu, atasan saya datang ke saya. Pak Ruli, kalau ada orang tanya sesuatu, artinya orang itu sudah mempercayakan ke Bapak bahwa Bapak bisa menjawab. Jangan dilempar ke orang lain, cari jawaban itu sendiri. Itu contoh bagus. Jadi saya cari jawaban sendiri, baru saya sampaikan. Biar saya nyari, jangan ibu ini yang cari ke orang yang tahu. Biar saya cari dan sampaikan ke ibu itu. Oh, jangan malah nyusahin orang lagi sudah ke sana gitu. Itu saya rasa itu simple tapi sangat berkesan di saya. Itu Bapak bawa terus dalam karir sampai sekarang. Dan saya selalu ingatkan ke teman-teman seperti itu. Karena si penanya ini akan respect. Kita nggak tahu kan siapa nanti akan jadi atasan kita. Siapa yang nanti akan membawa manfaat buat kita, akan membawa karir kita lebih baik. Kita nggak tahu, bisa bawahan kita, bisa orang kanan kiri kita. Ya, kita memberikan efek seperti itu nggak susah kok. Kita juga akan jadi tahu kan. Pengetahuan kita akan nambah, nggak rugi. Iya, tapi di si penanya ini akan berbekas. Wah, ini orang oke nih. Iya. Padahal kita nggak rugi juga gitu. Nggak ada yang kita keluarkan. Kita tambah kemampuan, tambah ilmu yang kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Tapi efek positifnya suatu saat dia jadi yang bisa mempengaruhi hidup kita, dia akan, oh iya ini orang ini. Hal yang kecil itu. Menarik Pak Ruli. Dan saya rasa itu saya tangkap juga ya Pak, pesannya buat saya. Saya tangkap juga, saya simpan gitu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mungkin sedikit yang sama juga nih. Agak mirip pertanyaannya, tapi kali ini lebih kepada apa yang Pak Ruli Firmansyah sekarang, kalau Bapak bertemu dengan Bapak sendiri, tapi Ruli Firmansyah yang baru berusia 20 tahun, yang belum tahu mau ke perbankan atau kelistrikan nih Pak ya, kira-kira gitu. Kalau Bapak dengan pengalaman yang Bapak bawa dan miliki sekarang, bertemu dengan diri Bapak yang masih berusia 20 tahun, dalam satu kalimat pesan apa yang akan Bapak sampaikan pada diri Anda sendiri? Ada 2 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jangan buang-buang waktu, jangan salah pilih teman bergaul. Jangan buang-buang waktu, jangan salah pilih teman bergaul. Sepenting itu Pak ya, jangan salah pilih teman bergaul. Dalam dunia bisnis ya, itu pergaulan perlu Pak. Pergaulan penting. Kadang-kala terlalu banyak bergaul, lupa dengan buang waktu jadi ya. Buang waktu. Kurang bergaul, salah juga. Rasa terjun ke dunia
real bisnis, nggak punya teman kita. Tapi salah bergaul juga salah. Bergaul di lingkungan yang nggak mendukung kita nantinya. Jadi ada pepatah, di mana kita bergaul, di situ akan bisa ketahuan berapa penghasilan kita nantinya. Gitu. itu jadi jangan sampai salah gitu Pak ya? Jangan sampai salah, oke. Makanya salah satu aplikasinya, anak saya pertama. Sekolah, menurut saya itu mahal menurut saya. Tapi saya bukan beli sekolahnya, saya beli pergaulannya. Networknya dia. Belajar sekolahnya sama, dipelajari sekolah-sekolah sama, tapi lingkungan teman-teman dia nantinya mungkin akan jadi orang-orang yang bermanfaat. Itu yang justru manfaat terbesarnya di situ. Seperti itu. Jadi kalau nilainya jelek nggak dimarahin ya Pak ya? Selama marahin juga. juga. Tapi selama suatu hari mungkin network itu membuat dia maju gitu ya, menghasilkan sesuatu. Menarik. Saya bawa lagi pesannya ya. Saya mohon izin jadikan buat saya simpan juga, pegangan saya juga. Pak Ruli, terakhir kita ingin sedikit bermain games, this or that, gitu ya. This or that ini, Bapak tinggal pilih saja apakah pilihan A atau B yang menurut Bapak lebih menggambarkan diri Bapak, gitu ya. Oke, Pak Ruli. 11 pertanyaan. Yang pertama, TikTok atau Instagram, Pak? Instagram. Work from home atau work from office? Office tetap ya. Traveling dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Oh, perspektif baru, Pak. Ya. Oke. Bali atau Labuan Bajo? Labuan Bajo. Menarik. Memilih menjadi spesialis atau generalis? Generalis. Stability atau risk? Risk. Oke. Membangun networking atau mengasah skill? Networking. Outfit formal atau casual? Casual. Introvert atau extrovert, Pak? Extrovert. Menarik. Notifikasi HP selalu aktif atau justru selalu do not disturb mode? Selalu aktif. Meeting harus langsung atau boleh virtual? Lebih utamakan langsung. Oke, menarik pilihan-pilihannya, terutama ini yang saya selalu tertarik itu adalah banyak yang memilih, karena mungkin yang diwawancara seringkali CEO gitu Pak ya, generalis dibandingkan spesialis. Harus punya ilmu itu Pak ya, generalisnya. Apa generalis? Tergantung tujuan dia mau kemana gitu ya. Oke. Dulu saya di awal berkarir senang ke spesialis. Awal berkarir ya. Karena saya pikir seorang spesialis itu sulit untuk tergantikan. Ya kan seperti itu. Tapi lama-lama kok arah saya lebih ke generalis nih. Oh ya? Ya ternyata ya itu ada kenyamanan tersendiri. Kan kalau insinyur bisa dibilang spesialis harusnya. Bagaimana mengubah pandangan seorang spesialis menjadi generalis? Apa arti generalis bagi seorang yang spesialis sebenarnya seperti Bapak bilang tadi? Kalau ikuti nafsu yang mengharapkan posisi itu aman, ke spesialis. Tapi dari jalan hidup saya, seperti saya tadi cerita, belum apa-apa saya udah pindah ke bank. Masuk ke bank, bukan pindah ke bank. Padahal saya seorang insinyur kan. Itu udah menandakan bahwa saya seorang generalis sebenarnya. Ada tanda-tanda gitu Pak ya? Cuman karena masih baru lulus atau masih apa ya? Labil lah, anak muda gitu. Labil. Masih apa namanya? Belum yakin juga, masih banyak pertimbangan. Apa ya? Masih muda lah ya. Iya. Masih eksis gitu. Saya seorang insinyur nih. Kan bangga dengan seorang insinyur. Dulu kan orang ekonomi di nomor 2 itu. Udah pegang padahal pemimpinnya orang ekonomi. Betul juga. Ya. Tapi bukan jelek ya. Iya. Bukan jelek. Semua punya kelebihan. Tergantung dari bawaan kita tuh kemana arahnya. Oke. Kadang-kadang ikuti nafsu, pengen generalis. Padahal bukan di sana ini dia itu. Ya, passionnya bukan di sana. Cuma nafsu karena lingkungan itu, makanya saya bilang salah bergaul. Jadi harus berani Pak ya, seorang spesialis. Tapi dari awal harus mengambil sikap gitu. Oke. Pak Ruli, terima kasih banyak atas waktunya bersama kita berbincang-bincang di CEO Talks, dan semoga sukses terus. Amin. Terima kasih. Sukses juga, sehat selalu. Sama-sama Pak, sehat-sehat terus, dan infonya Pak Ruli senang berkebun. Selamat berkebun Pak dalam waktu luangnya. Terima kasih. Kapan-kapan kita makan durian dari kebunnya Pak Ruli. Siap. Terima kasih. Anda juga terima kasih sudah menyaksikan CEO Talks.
persembahan oleh Kompas 100 CEO Forum powered by PLN yang ke-15 di tahun 2024 ini. Jangan lupa buat sahabat Kompas yang ingin tahu lebih mengenai topik-topik dari CEO Talks lainnya, langsung follow di Instagram @kompas100CEO Forum, dan di situ juga kita akan update mengenai rangkaian dari Kompas 100 CEO Forum lainnya. Saya pamit undur diri dulu, saya Timothy Marbun, kita jumpa lagi dalam CEO Talks lainnya. Sampai jumpa. Semua here's come the real doom. Oke, semua saatnya untung lihat PLN Mobile, langsung masalah babai. Hey bu, bisa beli 10.000. Di ruang lain lagi seru bapak nonton Korea. Tak lupa juga drama bikin hati sedih. Tak lama listrik mati, hati takkan sedih. Report online bright, masalah pun ada solusi. Kakak sibuk menata semua billing, bikin kepala jadi makin rungsing. Coba deh fitur selfie sama billing, gue yakin lo puas tanpa ada posting. Lagi boring, ajak maba aja cil. Mau seru kok tapi lagi santai aja men, buka PLN Mobile, pasang internet, mabar nggak pakai macet. Apapun masalahmu, token listrik habis Jo, atau mau BM, belanja di marketplace Jo. Semua mudah tanpa drama, PLN Mobile. Melimpah ruahnya informasi membuat terkadang sulit membedakan mana yang benar-benar relevan dan berintegritas. Informasi yang berkualitas, akurat, dan terpercaya dibutuhkan sebagai referensi berbobot dalam menjalin komunikasi. Kompas.id hadir sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan dalam berbagai kebutuhan profesional. Juga sebagai rujukan yang membantu Anda membangun reputasi personal. Inilah Kompas Anda dalam menavigasi lautan informasi menuju cakrawala pengetahuan dan kesadaran. Kompas.id, multimedia mencerahkan.